Halo semuanya, selamat datang di channel saya Rizky Aditya, Prodi Sistem Informasi. Sebagai mahasiswa yang juga aktif e-wallet, saya tertarik banget buat membedah sebuah jurnal penelitian yang menguji ketiga aplikasi raksasa ini. Di video kali ini saya akan melakukan review mendalam menggunakan metode PSIS. Kita nggak cuma sekadar opini, tapi bakal lihat data skor dari sisi keamanan, efisiensi, sampai kualitas layanan. Jadi buat kalian yang pengen tahu aplikasi dapat yang nilai yang mana, terbagus mana, simak video sampai habis. Jurnal yang saya review berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi GoPay, Dana, dan OVO menggunakan metode PSIS. Jurnal ini membahas analisis kepuasan pengguna terhadap tiga aplikasi aduan digital yang banyak digunakan di Indonesia dengan menggunakan metode PSIS sebagai pendekatan evaluasi sistem informasi. Apa yang melatar belakangi penelitian ini? Seperti yang kita rasakan saat ini, kita berada di era transformasi digital di mana transaksi non-tunai sudah menjadi kebutuhan harian. Di Indonesia sendiri, persaingan antara GoPay, Dana, dan OVO sangatlah ketat. Namun pertanyaannya adalah, dari sekian banyak fitur yang mereka tawarkan, mana yang benar-benar membuat pengguna merasa puas? Penelitian ini hadir untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, untuk mengukur tingkat kepuasan secara objektif agar kita tahu di bagian mana tiap aplikasi unggul dan di bagian mana mereka perlu melakukan perbaikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus melihat masalah apa yang sebenarnya ingin dijawab oleh penelitian ini. Meskipun GoPay, Dana, dan OVO sangat populer, para pengguna seringkali menghadapi masalah laten. Pertama, terkait keamanan. Seiring meningkatnya angka keamanan cyber, apakah sistem kontrol mereka sudah cukup tangguh? Kedua, masalah efisiensi. Seringkali aplikasi terasa berat atau proses pembayaran terberbelit. Dan yang paling krusial adalah yang aduan, yang dimana layanan aduan ini bagaimana respon mereka saat uang pengguna tersangkut. Ini masalah inti yang mereka angkat. Sejauh mana ketiga aplikasi ini benar-benar memenuhi standar kepuasan pengguna di tengah persaingan di fitur yang semakin kompleks. Berdasarkan masalah yang telah kita bahas tadi, penelitian ini menetapkan beberapa tujuan strategis. Tujuan utamanya bukan sekedar tahu mana yang terbaik, melainkan mengukur secara objektif berapa skor kepuasan pengguna untuk masing-masing aplikasi dengan menggunakan metode PSIS. Kita akan melihat perbandingan head to head. Misalnya, jika GoPay unggul di sistem keamanan, apakah Dana unggul di sisi efisiensi? Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan evaluasi menyeluruh serta rekomendasi bagi para pengembang aplikasi agar mereka tahu bagaimana yang harus diperbaiki untuk mempertahankan loyalitas pengguna mereka. Next, setelah mengetahui tujuannya, apa sebenarnya manfaat dan dampak dari penelitian ini? Bagi kalangan akademik, penelitian ini memperkuat literatur mengenai penggunaan metode PSIS pada sistem keuangan digital. Namun yang lebih penting adalah dampak praktisnya bagi para pengembangnya aplikasinya. Dengan data ini, GoPay, Dana, dan OVO bisa melihat rapor mereka di mata pengguna. Misalnya, jika ada skor yang rendah di aspek efisiensi, mereka tahu harus memperbaiki apa. Bagi kita sebagai pengguna, penelitian ini membantu kita memahami aplikasi mana yang paling penting dan paling andal dalam hal keamanan atau informasi. Secara luas, dampak penelitian ini adalah terciptanya standar layanan yang lebih tinggi bagi industri vintage di tanah air. Next, selanjutnya mari kita bedah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden. Pengguna aktif ketiga aplikasi tersebut. Metode model analisis utama yang digunakan adalah framework PSIS. Mengapa framework ini dipilih? Karena PSIS mampu mengevaluasi sebuah sistem secara multidimensi melalui 6 variabel, yaitu performance atau kinerja, information atau kualitas informasi, economics terkait keuntungan biaya, untuk kontrol, untuk keamanan, efisiensi, untuk kemudahan operasional, dan servis untuk kualitas layanan pelanggan. Semua jawaban responden kemudian diukur menggunakan skala Likert dari poin 1 hingga 5, sehingga kita bisa mendapatkan angka yang sangat objektif untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna pada masing-masing variabel tersebut. Masuk ke aspek teknologi yang digunakan. Ketiga platform ini bukan sekadar aplikasi biasa, melainkan ekosistem teknologi informasi yang sangat kompleks. Pertama, mereka mengandalkan mobile teknologi yang harus stabil di berbagai perangkat. Kedua, ada teknologi API yang memungkinkan kita membayar di toko atau e-commerce secara real time.
Dari sisi keamanan yang tadi kita lihat skornya sangat tinggi di GoPay. Mereka menggunakan enkripsi tingkat tinggi dan biometrik untuk memastikan hanya pemilik akun yang bisa bertransaksi. Tak lupa penggunaan QRIS menjadi tulang punggung yang mendukung variabel efisiensi dalam metode bisnis. Sehingga pengguna bisa bertransaksi hanya dalam beberapa detik. Dalam hitungan detik, semua teknologi ini saling berinteraksi dalam sebuah infrastruktur cloud untuk memastikan data 100 responden kita tetap aman dan dapat diakses kapan saja. Mari kita lihat data akhir dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian bisnis, ditemukan bahwa ketiga aplikasi ini berada pada level sangat puas. GoPay unggul sebagai pemuncak dengan skor 4,37, di mana kekuatan utamanya ada pada aspek kontrol atau keamanan yang mencapai skor 4,51. Ini adalah angka yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa responden merasa paling aman menaruh uang mereka di ekosistem GoPay. Sementara itu, di OVO menunjukkan performa yang setara dengan GoPay pada aspek information dengan skor 4,26 dan dana menunjukkan stabilitas yang konsisten. Semua ini terutama pada aspek layanan. Hasil ini memberikan gambaran jelas bahwa meskipun ketiganya bersaing ketat, faktor keamanan dan kejelasan informasi menjadi pembeda utama dalam kepuasan pengguna. Sebagai penutup dari review jurnal ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin pendapat dari kesimpulan pribadi saya. Menurut saya, penggunaan metode bisnis ini dalam jurnal ini sangat tepat karena berhasil membedah sisi-sisi krusial yang sering luput dari perhatian, seperti aspek ekonomi dan efisiensi. Saya setuju dengan temuan penelitian bahwa GoPay unggul, terutama karena faktor keamanannya. Di era digital saat ini, pengguna cenderung memilih aplikasi yang membuat mereka merasa aman daripada sekedar banyak promo. Kesimpulan saya, meskipun GoPay, Dana, dan OVO sudah memberikan layanan yang sangat memuaskan, mereka tidak boleh lengah. Persaingan ke depan bukan lagi soal siapa yang paling banyak fiturnya, melainkan siapa yang paling stabil sistemnya dan paling cepat merespon keluhan pengguna. Itulah review saya terhadap jurnal ini. Demikian bedah jurnal mengenai tingkat kepuasan GoPay, Dana, dan OVO kali ini. Dari data yang kita bahas, jelas bahwa GoPay masih memimpin dalam hal kepercayaan, keamanan sistem, tapi Dana dan OVO juga mempunyai keunggulan yang sangat bersaing. Kalau menurut kalian sendiri, dari ketiga aplikasi ini mana yang paling nyaman dipakai buat hari-hari? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya Rizky Aditya Ramadan, terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.